Selamat malam pemirsa, riuh pemilihan Presiden Amerika Serikat sudah mencapai fase puncak yaitu hari pemungutan suara. Beragam informasi seputar pemilihan Presiden Amerika Serikat akan kami hadirkan untuk Anda dengan pembahasan mendalam bersama dengan narasumber yang ada di studio. Dan kami juga akan ada sejumlah laporan langsung dari beberapa wilayah di Amerika Serikat. Bersama saya Aus Meranani, Anda menyaksikan Special Report Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Pemirsa, penduduk kota kecil di New Hampshire sudah memberikan suara pertama pada hari pemilihan Amerika Serikat. 6 pemilih terdaftar di kota itu dan hasil seri antara Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump masing-masing menerima 3 suara. Di jantung wilayah utara New Hampshire, warga kota kecil Dixville Notch memulai hari pemilihan AS dengan pemungutan suara tengah malam pada Selasa dini hari 5 November waktu setempat. Pada tengah malam, 6 pemilih terdaftar di kota itu berkumpul di Tillotson Room Balsam Resort untuk memberikan suara pertama pada hari pemilihan. Warga telah memberikan suara pertama di sini selama 60 tahun terakhir. I think New Hampshire is a purple state, and I think it's very divided, and I think even the 6 of us might be divided. Pada pemilihan presiden 4 tahun silam, hanya 5 warga yang memberikan suara mereka di komunitas kecil yang terletak di White Mountains Utara dekat perbatasan Kanada ini. Undang-undang negara bagian New Hampshire mengizinkan kota atau komunitas yang tidak tergabung seperti Dixville Notch untuk membuka tempat pemungutan suara mereka pada tengah malam dan menutupnya segera setelahnya. I have been a Republican most of my life, but I find myself in conflict with the Republican Party at this time. So, as an American, I pledge allegiance to the flag. I pledge allegiance to the Bill of Rights, to the Constitution, to the laws of our country. I don't pledge allegiance to the President. Pemungutan suara tahun ini di Dixville Notch cukup penting dengan hasil seri antara Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump masing-masing menerima 3 suara. Hari ini warga Amerika Serikat berbondong-bondong menuju TPS untuk menggunakan suara mereka. Meski puluhan juta pemilih lainnya telah memberikan surat suara jauh-jauh hari atau lewat pos. Dan untuk mengetahui situasi terkini Pilpres Amerika Serikat, kita sudah bergabung bersama dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri langsung salah satu negara bagian yang diperebutkan atau swing state, Pennsylvania. Ya, Valdia, bagaimana situasi dan suasana Pilpres di Pennsylvania sampai saat ini? Halo, selamat pagi waktu Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Saat ini saya berada di salah satu TPS di tengah kota Philadelphia yang pada pagi hari tadi ini dikelilingi oleh antrian orang-orang yang akan memberikan suara mereka. TPS ini buka pada pukul 7 pagi dan tutup pada pukul 7 malam. Saat ini antrean seperti yang dapat Anda lihat ini mulai menipis. Karena di Amerika Serikat pemilu ini bukanlah sebuah hari libur nasional sehingga ada kebijakan yang berbeda antara satu tempat kerja dengan tempat kerja yang lainnya, kemudian sekolah-sekolah, sehingga pada pagi tadi ini antreannya lebih panjang karena mungkin banyak orang yang memilih untuk memberikan suara mereka sebelum mereka pergi ke tempat kerja misalnya. Nah, karena alasan bahwa hari pemilu serentak ini bukanlah hari libur di Amerika Serikat, maka seperti yang tadi Anda jelaskan banyak atau puluhan juta orang telah memberikan suara mereka lewat mekanisme memilih jauh-jauh hari atau memilih lewat pos. Nah, menurut data terakhir sudah ada 82 juta pemilih yang menggunakan hak suara mereka dengan memilih jauh-jauh hari secara langsung maupun lewat pos. Nah, ada sekitar 244 juta suara di Amerika Serikat pada pemilu tahun ini. Jika kita melihat antusiasme pada pemilu 2020 di mana sekitar 66,6% orang ini yang memiliki hak suara menggunakan hak mereka, maka kita akan melihat ada sekitar 160 sampai
170 juta suara yang akan diberikan pada pemilu kali ini. Nah, tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa Pennsylvania adalah salah satu dari swing state yang diperebutkan. Ini merupakan alasan mengapa Pennsylvania ini penting. Dari 7 swing state atau negara bagian yang tidak bisa ditebak akan dimenangkan oleh kandidat mana begitu, Pennsylvania ini adalah negara bagian yang paling diperebutkan. Ada 2 alasan. Yang pertama adalah Pennsylvania ini electoral vote atau suara electoral poinnya ini paling tinggi di antara 7 negara bagian swing state yang diperebutkan, di antara Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, North Carolina, dan juga Georgia. Pennsylvania inilah yang suara elektoralnya atau poinnya paling tinggi. Dan alasan yang kedua adalah jika kita melihat dari rumus, kemudian prediksi bagaimana kedua kandidat ini akan memenangkan pemilu, ini jalannya sulit atau terjal tanpa memenangkan Pennsylvania. Kembali ke studio. Ya, Valdia, kalau untuk Pennsylvania sendiri, sebetulnya secara history, apakah Pennsylvania ini merupakan blue state atau red state? Dan untuk kandidat yang mana nih yang paling challenging begitu ya untuk direbut electoral college-nya nanti? Ya, jadi jika kita melihat dari sejarah Pennsylvania, ini dari pemilu tahun 2000, ini Pennsylvania ini selalu dimenangkan oleh kandidat Partai Demokrat. Tapi pada 2016, Donald Trump memenangkan Pennsylvania dengan selisih suara yang sangat kecil di bawah 1% saja. Kemudian pada 2020 ini Joe Biden memenangkan atau merebut kembali Pennsylvania dengan selisih suara yang juga sangat kecil di atas 1% saja. Nah, jika kita melihat polling terbaru atau agregasi polling dari sebuah lembaga bernama 538, ini kita melihat kedua kandidat ini hampir seri di Pennsylvania. Hanya berbeda 0,2% saja untuk Kamala Harris. Jadi bisa dibayangkan betapa ketat persaingannya untuk memenangkan Pennsylvania. Ada satu hal juga yang menarik bahwa hasil pemilu kali ini bisa jadi tidak bisa diketahui hasilnya tanpa menunggu Pennsylvania ini selesai menghitung suara mereka. Karena ini ada peraturan di Pennsylvania untuk menghitung suara yang dikirimkan lewat pos, itu baru dimulai pada hari ini. Dan menurut data terakhir ada sekitar 1,8 juta surat suara yang dikirimkan lewat pos. Jadi perlu waktu untuk menghitungnya satu persatu. Pada pemilu 2020 ini baru 4 hari setelah hari pemilu, hasil pemilu itu bisa diketahui karena menunggu Pennsylvania selesai menghitung surat suara yang dikirimkan lewat pos. Nah, pemilu kali ini bagaimana? Diprediksi mungkin tidak akan menunggu selama pemilu 2020 lalu, karena sudah ada pengalaman, belajar dari pengalaman yang lalu begitu, dan ada mesin-mesin tabulasi yang juga canggih yang digunakan untuk menghitung surat suara yang dikirimkan lewat pos di Pennsylvania. Nah, Valdia, kalau melihat dari situasi terkini di ballot saat ini maupun juga dari angka begitu ya suara yang sudah dikirim melalui pos, seperti apa antusiasme warga AS Indonesia yang ikut serta dalam pemilu kali ini? Ya, antusiasmenya ini hampir sama seperti jika kita melihat secara luas pemilih AS di Pennsylvania begitu ya. Saya bertemu dengan tokoh dari komunitas diaspora dan penggerak komunitas diaspora ini, mereka mengatakan bahwa antusiasmenya ini meningkat karena mereka saat mereka mendorong para pemilih diaspora yang memang memiliki hak pilih karena merupakan warga negara Amerika Serikat ini, keikutsertaan mereka itu tinggi untuk memilih jauh-jauh hari sebelum pemilu serentak untuk menghindari kendala seperti antrean yang panjang dan sebagainya. Menurut mereka, keikutsertaan dari komunitas diaspora ini lebih tinggi daripada yang ditargetkan untuk memilih sebelum hari pemilu serentak. Nah, saat hari pemilu serentak pun mereka keikutsertaannya juga tinggi.
Jadi bagi diaspora yang memiliki alasan kesehatan, misalnya mereka mau untuk diantarkan ke TPS begitu, kemudian yang muda-muda juga memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk menggunakan hak suara mereka. Baik, Valdia, kita akan nantikan ya seperti apa nanti hasil akhir ya dari The Ultimate Prize Pennsylvania ini sebagai swing state dengan electoral college yang tinggi dan diperebutkan oleh kedua kandidat. Demikian pemirsa laporan langsung dari jurnalis VOA Valdia Baraputri langsung dari Philadelphia, Pennsylvania. Sekarang saya akan ke studio Mawar bersama dengan rekan Mona. Terima kasih Awis dan pemirsa NTV, saya akan ajak Anda untuk memahami sedikit terkait dengan sistem pemilu Amerika Serikat karena terbilang cukup unik ini sebab pemenang ini tidak ditentukan oleh jumlah suara terbanyak. Saya akan ajak Anda untuk melihat grafisnya di sini. Ya, kita melihat seperti yang sudah dijelaskan oleh Awis sebelumnya, kalau pemungutan atau kemenangan suara ini untuk pemilu AS ditentukan oleh Electoral College. Jadi setiap negara bagian, total ada sekitar 50 negara bagian di Amerika Serikat yang punya suara elektoral atau Electoral College, dan totalnya adalah 538 suara yang tersedia. Nah, dalam peta electoral votes Amerika Serikat, kita sudah lihat di sini setiap negara bagian sudah ada warna-warnanya, ada warna biru untuk Demokrat dan merah untuk Republik. Warna biru tua dan merah tua ini melambangkan dukungan yang kuat untuk masing-masing partai ya. Kalau Demokrat itu biru, Republik itu merah. Dan inilah yang menjadi basis kekuatan Demokrat. Kita lihat ada biru tua di sini, Illinois, Minnesota, kemudian juga California. Kemudian ada juga Oregon dan juga New York. Itulah yang menjadi beberapa negara bagian yang menjadi basis kekuatan Demokrat. Selanjutnya kita akan melihat basis kekuatan Partai Republik itu ada di mana saja. Ada di Montana dan juga di Oklahoma. Oke. Selanjutnya biru muda dan merah muda. Ini cenderung menjadi atau mengikuti basis kuat, baik itu Demokrat maupun Republik. Kita akan tampilkan kembali teman-teman. Oke, masih di grafis yang ini. Nah, kalau kita lihat dari data ini, ada yang berwarna krem. Nah, inilah yang menjadi bagian atau negara bagian yang diperebutkan oleh dua kandidat yang disebutkan oleh rekan saya tadi, swing states ya, artinya penentu. Nah, dari total 538 suara yang tersedia, kandidat yang mendapatkan 270 suara elektoral atau lebih akan dinyatakan sebagai pemenang. Jadi, sebagian besar negara bagian ini menerapkan sistem pemenang yang mengambil semua atau the winner takes all. Jadi, di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu negara bagian akan meraih seluruh suara elektoral negara bagian tersebut. Nah, negara bagian yang krem inilah yang kita sebut tadi swing states atau juga bisa disebut battleground states. Ini yang menjadi fokus utama kampanye dari Partai Demokrat dan juga Partai Republik karena itu tadi akan menjadi penentu. Negara bagian mana saja kita lihat ada Pennsylvania di sebelah sini, kemudian ada Wisconsin di sebelah sini, kemudian juga North Carolina, Georgia, Nevada juga ada, di bawah Nevada ada Arizona. Dan juga Michigan tentunya di sebelah sini ya dengan 15 Electoral College. Dari data yang kami himpun dari The Road to 270, keenam negara bagian yang tadi disebutkan akan sangat-sangat diperebutkan oleh kedua kandidat. Nah, data sementara menunjukkan Partai Demokrat telah mendapat sekitar 226 electoral votes, sementara Republik mendapat 230 electoral votes. Nah, itu artinya Partai Demokrat akan membutuhkan kurang lebih 44 untuk bisa mencapai 270 votes, dan untuk Partai Republik tinggal sekitar 40 untuk menjadi pemenang Pilpres. Tentu data ini masih akan terus berubah seiring jalannya pemungutan suara Pilpres yang akan berlangsung di sepanjang hari ini. Baik, kita tahu bersama pemirsa pemilu Amerika Serikat digelar pada hari Selasa 5 November 2024 waktu Amerika Serikat yang diikuti oleh jutaan warga Amerika Serikat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
Nah, pemilu presiden di Amerika Serikat ini terbagi dalam beberapa tahapan yang melibatkan proses yang panjang, mulai dari pemilu pendahuluan hingga konvensi partai. Kita akan tampilkan informasinya. Nah, di sini ada proses pemilihan presiden yang paling awal dimulai dari pemilu pendahuluan atau primary elections, dimulai dari 15 Januari ada kaukus Partai Republik Iowa, kemudian 23 Januari primary New Hampshire, 3 Februari primary Partai Demokrat South California, kemudian berlanjut 3 Maret ada Super Tuesday di mana 15 negara bagian ini menggelar primary serentak. Selanjutnya 19 Maret ada primary di Arizona, Florida, Illinois, dan Kansas. 2 April primary di Connecticut, Delaware, New York, Rhode Island, dan Wisconsin. Selanjutnya 23 April digelar primary di Pennsylvania. Nah, proses ini terjadi di negara-negara bagian secara bertahap, tadi dimulai dari Januari sampai dengan April. Dan tentunya beberapa negara bagian ini punya pengaruh yang lebih besar dalam menarik dukungan bagi calon presiden yang diusungnya. Dan selanjutnya kita lihat informasi berikutnya. Setelah pemilu pendahuluan, setiap partai yang besar seperti Partai Demokrat dan juga Partai Republik mengadakan konvensi nasional. Pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juli digelar konvensi nasional oleh Partai Republik bertempat di Milwaukee. Sementara pada bulan tanggal 19 sampai dengan 22 Agustus digelar konvensi nasional oleh Partai Demokrat bertempat di Chicago. Nah, di tahapan ini partai secara resmi mencalonkan kandidat presiden dan wakil presidennya untuk bertarung dalam pemilu nasional. Partai Demokrat, Partai Republik mengusung nama Donald Trump dan Demokrat mengusung Kamala Harris. Selanjutnya, setelah konvensi nasional oleh partai-partai besar, tahapan berikutnya adalah kandidat yang terpilih ini kemudian fokus ya pada kampanye jelang pemungutan suara nasional atau yang utama. Namun sebelumnya sudah digelar debat presiden pada tanggal 10 September, kemudian hari pemilihan umum yang sudah dinantikan bersama oleh tidak hanya saja warga Amerika Serikat tapi juga seluruh negara di dunia karena tentunya akan ada implikasi dari hasil pemilihan ataupun presiden yang terpilih nantinya. Selanjutnya kampanye ini yang sangat menarik adalah pemirsa selalu jatuh pada hari Selasa pertama di bulan November yang digelar setiap 4 tahun sekali. Jadi kalau tidak salah ingat sekitar mulai dari tahun 1845 ini seperti menjadi bagian dari tradisi. Jadi pemilihan Pilpres Amerika Serikat selalu jatuh pada hari Selasa. Baik, selanjutnya kita lihat hasil suara nantinya yang akan dihitung ya, tidak hanya mungkin akan mundur begitu tadi seperti disampaikan oleh jurnalis VOA, mungkin bisa beberapa hari ke depan tapi diupayakan secepat mungkin hasil suara ini kemudian akan diserahkan kepada Kongres untuk dihitung secara resmi pada bulan Januari, dikonfirmasi dan setelahnya pemenang akan diumumkan. Itu sekian informasi terkait dengan sistem pemilu Amerika Serikat. Kami akan kembali lagi dengan dialog yang akan dibawakan rekan saya Awis. Tetaplah di tempat Anda. Ya, Anda kembali menyaksikan special report pemilihan Presiden Amerika Serikat bersama dengan Nusantara TV. Saat ini memasuki waktu terakhir bagi warga Amerika Serikat untuk menentukan calon presiden mereka. Sejak bulan Oktober, sejumlah negara bagian di Amerika Serikat sudah melakukan early vote. Donald Trump dari Partai Republik kembali maju sebagai kandidat presiden menghadapi Kamala Harris dari Partai Demokrat. Seperti apa jalannya Pilpres AS kali ini dan apa sebetulnya dampak pemilu Amerika Serikat terhadap Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Teguh Santosa, dosen hubungan internasional UIN Syarif Hidayatullah, dan juga dari sambungan Zoom bersama dengan Ratri Istania, Associate Professor di STIA LAN dan peneliti Populi Center yang saat ini kebetulan sedang berada di Illinois, Amerika Serikat. Selamat malam Mbak Ratri dan juga Mas Teguh. Ini kita mau bicara nih soal pemilihan Presiden Amerika Serikat. Tapi sebelum kita membahas seperti apa dampaknya untuk Indonesia, mungkin ke
pemirsa ini bisa dijelaskan dulu sebetulnya apa Electoral College karena ini yang dipakai oleh mereka berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau Electoral College ini kan satu sistem yang digunakan oleh Amerika Serikat sebagai konsekuensi dari federalisme mereka. Karena ini negara federal yang memiliki power itu di awal-awal negara yang dibentuk adalah negara bagian. Jadi sebetulnya pertarungan politiknya adalah di antara negara bagian. Makanya kemudian jumlah pemilih ya dalam arti seperti kita popular vote itu tidak menjadi patokan. Nah, dalam beberapa kasus ini yang pernah terjadi dulu, misalnya Hillary Clinton ketika dia dikalahkan oleh Donald Trump, ini yang terjadi. Juga misalnya dan jadi sengketa hukum atau ketika John Kerry dengan George W. Bush juga pernah terjadi sengketa hukum yang berkepanjangan sampai bulan Desember. Jadi ya kalau di kita barangkali yang kita hitung adalah popular vote karena kita bukan negara federal tetapi negara kesatuan. Nah ini barangkali yang perlu kita pahami dulu. Oke Mbak Ratri, mungkin ini sekaligus menyambung ya. Menurut Pew Research Center sebetulnya ada juga 63% begitu ya dari warga Amerika Serikat tuh melihat Electoral College ini mendingan dihapusin aja pakai popular vote. Kemudian bagaimana kita melihat sistem Electoral College ini, apakah artinya ini sudah tidak relevan atau justru ini memang yang sudah paling tepat dipakai di negara federal seperti Amerika Serikat, Mbak Ratri? Oke, terima kasih Mbak Awis dan saya juga menyampaikan salam saya kepada Bang Teguh ya. Bang Teguh itu rekan saya ketika kuliah dulu, jadi reunian. Selamat malam, di sini pagi waktu DeKalb, Illinois. Jadi kalau saya merespon ya pertanyaan dari Mbak Awis terkait Electoral College ini. Kenapa banyak juga yang sedang mempermasalahkan Electoral College ini mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi, misalnya representasi masyarakat di Amerika Serikat. Saya kira kenapa ada Electoral College ini memang kita harus melihat sejarahnya, bahwa ada pendapat yang melalui para ahli di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari yang namanya tyranny of majority. Seperti kita ketahui bahwa popular votes yang seperti tadi Bang Teguh sampaikan itu kan menghitung suara berdasarkan jumlah terbanyak untuk menentukan siapa pemenang di antara dua kandidat. Amerika memiliki sistem dua partai yang dimana ketika popular votes itu mestinya mencapai bilangan yang sudah memenangkan satu kandidat, pemahaman kita itu seharusnya menang, tapi ternyata tidak. Nah, pemahaman akan tyranny of majority itu mengasumsikan bahwa ketika suara masyarakat kebanyakan yang mungkin ya tidak cukup pengetahuannya tentang politik, itu bisa justru merugikan demokrasi atau jalannya pemerintahan ke depan. Oleh karena itu perlu kiranya Electoral College adalah orang-orang yang mewakili tiap state berdasarkan proporsi dari jumlah penduduk dengan luas wilayah elektoral, itu untuk mereka lah yang akan menentukan siapa kandidat yang berhak untuk melaju atau melenggang ke Gedung Putih. Nah, pemahaman seperti ini menimbulkan kontroversi sekarang karena ternyata Electoral College itu dianggap membuang suara mereka-mereka yang dipahami sudah bersusah payah untuk mengkanvas atau memasukkan suaranya ke bilik pemilihan ataupun sending their ballot to mail. Itu Mbak. Gimana Mas Teguh melihat Electoral College ini? Sepertinya setengah dari hasil survei itu mengatakan bahwa baiknya ini dihapuskan saja. Tapi karena memang ini konsekuensi dari federalisme mereka itu tidak terbayangkan, kecuali kalau mereka mau membuat sistem yang baru gitu ya. Tapi kan itu sulit ya. Memang ada banyak kritik bahwa ada banyak suara yang terbuang, itu benar juga. Nah, tapi kan ini bukan cuma satu hal yang membuat sistem pemilihan umum atau konstruksi negara di Amerika Serikat berbeda dengan yang kita pahami di sini. Misalnya kita lihat siapa sih sebetulnya the real holder of power di Amerika Serikat. Orang seringkali berdebat ketika itu pemilihan presiden, seolah-olah White House lah, ya, seolah-olah White House lah yang merupakan center dari kekuasaan. Sehingga kalau sudah memilih presiden, maka
Kalau sudah memilih presiden, maka selesailah urusan. Nah, tapi kalau kita perhatikan, justru saya kira kekuasaan yang sebenarnya di Amerika Serikat itu justru berada di Capitol Hill. Karena di sinilah oligark itu berkumpul, ya. Mereka yang mungkin turun-temurun, keluarga, dari kakek ke anak ke ayah gitu ya. Jadi itu juga persoalan yang berbeda dengan kita. Juga misalnya soal pemilihan sela, ya, pemilihan sela yang itu dilakukan 2 tahun setelah pemilihan presiden, yang bisa juga dimaknai sebagai sebuah koreksi berjalan, ya. Jadi ketika misalnya kita contohkan Obama, ketika dia terpilih tahun 2008, orang sangat optimistis dengan Obama, luar biasa. Dan ketika itu juga Kongres di awal-awal dia terpilih dikuasai oleh Partai Demokrat. Tetapi 2 tahun kemudian dalam pemilihan sela terjadi perubahan sehingga akhirnya Kongres dikontrol oleh Partai Republik. Nah, ini juga barangkali satu hal yang perlu kita perhatikan dari sistem politik yang berlaku di Amerika Serikat. Cuma memang kadang-kadang sentimen kita ketika melihat permainan yang kita kenali itu terbawa gitu ya dalam melihat pemilihan Amerika Serikat. Termasuk juga nanti tentang siapa yang akan memenangkan pemilihan presiden ini. Apakah Kamala Harris atau apakah Donald Trump. Kita juga jadinya menggunakan sentimen kita untuk melihat, oh kalau ini yang menang kita akan untung, kalau itu yang menang kita akan kerepotan dan seterusnya. Oke, nah sebelum kita ke sana nih Mas Teguh, Mbak Ratri, kalau kita melihat kemudian tadi ya ada Kongres dan juga Senat yang kemudian bisa menjadi balance begitu ya untuk eksekutif dan juga legislatifnya sendiri di Amerika Serikat. Bagaimana Mbak Ratri melihat ini seperti yang tadi dikatakan Mas Teguh, ada ini ya seperti kontrol atau perbaikan gitu yang berjalan setelah 2 tahun terhadap presiden yang sudah terpilih? Baik Pak, begini kalau saya boleh menempatkan isu mengenai check and balances ya. Amerika itu kan separation of power gitu, sedangkan Indonesia itu bukan separation of power, tapi power division gitu, pembagian power. Yang perlu juga kita perhatikan Mbak Awis, pemirsa, bahwa ketika masyarakat Amerika memilih, dia is not necessary memilih seorang presiden dan wakilnya. Akan tetapi dia pada saat itu memilih yang namanya electoral college. Electoral college seperti tadi sudah disampaikan, setiap negara bagian memiliki jumlah yang berbeda, dan juga kita perhatikan bahwa pemilihan akan ditentukan juga oleh swing votes. Swing votes walaupun jumlahnya mungkin tidak sehebat jumlah electoral college di Florida misalnya, atau di California misalnya. Akan tetapi itu akan menentukan arah kemana gitu kan kebijakan pemerintah dan tentu juga yang terpilih nanti. Nah, ketika memilih electoral college itu, disitulah masyarakat Amerika itu akan memilih anggota-anggota electoral college yang jumlahnya 538. Untuk mencapai bilangan pemenang itu, electoral college itu berjumlah 270. Nah, kapan electoral college atau kita katakan sebagai di elektorat itu akan memilih? Itu akan terjadi pada bulan Desember. Jadi tidak semata-mata kita mengharapkan bahwa pemilihan ini akan selesai pada tanggal 5 November. No, dibutuhkan 4 sampai 30 hari untuk kita tahu siapa pemenangnya, dan dibutuhkan lagi waktu untuk para elektorat ini akan meng-canvass their vote untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi presiden kelak. Nah, itu yang membedakan antara pemilihan di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Mekanisme atau instrumen check and balances itu yang mengasumsikan bahwa akan terjadi keseimbangan antara pemilih yang biasa memilih ordinary citizen Amerika dan juga mereka yang sudah betul-betul terafiliasi dengan partai, mengerti kebijakan partai, tidak sengaja mereka secara deskriptif mewakili warga Amerika yang berdasarkan parti ideologi, akan tetapi mereka juga mengerti substansi dari policy yang ada di masing-masing pihak yang dinominasikan sebagai kandidat. Itu yang membedakan, Mbak.
Gimana Mas Teguh melihat kekuatan dari kedua kandidat saat ini? Dua-duanya sudah pernah memimpin, walaupun yang satu belum pernah jadi presiden ya, tapi sudah pernah menjadi wakil presiden. Artinya ada jejak yang bisa dinilai oleh warga Amerika Serikat, dan Donald Trump yang sudah pernah menjadi presiden Amerika Serikat. Ya berarti kan yang sudah pernah dianggap gagal Donald Trump, karena dia sudah menjadi presiden. Kalau Gitu Kamala ya. Harris kan belum pernah dikritisi ya, karena dia mendampingi Joe Biden. Tapi memang secara image, Kamala Harris ya bagi kita nih ya, ini tentu kacamata saya lah, Kamala Harris diuntungkan lah ya, diuntungkan pada banyak isu. Tentu yang pertama dia dianggap lebih tenang ya, dianggap lebih bisa menguasai Ketebak nggak sih, panggung. Mas Teguh? Gimana? Ketebak, jadi predictable. Kamala Harris kan lebih Barangkali iya ya, barangkali iya. Tapi kebetulan saya menonton perdebatan mereka pas saya di Venezuela tuh. Oke. Dan kemudian kita, apalagi dia kan mention soal Venezuela, Donald Trump kan mention soal Venezuela tentang bagaimana Partai Demokrat misalnya membawa orang-orang yang di bawah pengaruh obat gitu ya. Dan itu besoknya kita bahas di ruang pertemuan gitu. Nah, kalau Donald Trump terlihat memang seperti selalu bersiasat, ya, selalu bersiasat. Setiap kata-kata dia hitung, kadang-kadang terlihat vague gitu. Dan tadi dia punya background, dia juga kemudian kita semua masih ingat Januari tahun 2020 dia dianggap, apalagi kemudian dia dijatuhi hukuman walaupun sampai sekarang belum ditangkap. Entah apa yang terjadi dengan kita nggak tahu itu. Nah, tapi intinya rekor dia itu tentu lebih banyak yang katakanlah negatif ya. Makanya saya katakan tadi Hillary Clinton Kamala Harris kelihatannya memang dari sisi pencitraan pribadi lebih di atas angin gitu. Belum lagi misalnya dulu orang pernah berharap-harap ada presiden wanita dari Amerika Serikat, tapi kemudian dikandaskan oleh Donald Trump. Nah sekarang muncul lagi dan kemudian ada ada warna-warna ras campuran. Ini juga menjadi satu hal yang baru. Jadi Kamala Harris memang menawarkan kebaruan lah untuk semua hal. Sementara Donald Trump sudah pernah punya rekor gitu. Nah tapi lagi-lagi kan ini yang memilih warga negara Amerika Serikat. Yang di setiap negara bagian interestnya juga barangkali agak berbeda-beda berdasarkan apa yang ada di negara bagian itu. Jadi ya menarik, apalagi kita lihat sekarang juga masih kejar-mengejar di beberapa negara bagian kunci. Ya kita lihat beberapa jam lagi. Atau ya tadi seperti kata mungkin bisa Mbak panjang Ratri ini. nanti sampai Desember, karena mereka memang Electoral College itu mereka harus bersidang lagi untuk menentukan siapa yang menang. Belum lagi kok misalnya nanti mereka masuk dalam bahasa saya senario kedua, yaitu legal battle misalnya. Ya lebih seru. Karena katanya pemilu di Amerika Serikat tuh juga bisa jadi panen uang buat lawyer. Karena kalau udah legal battle tadi banyak yang involved begitu ya. Baik, kita akan membahas lagi lebih jauh mengenai ini, tapi kita harus break terlebih dahulu Mbak Ratri. Kita nanti langsung ke Mbak Ratri sesudah kembali dari jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali menyaksikan special report pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Saya masih ditemani dengan dua narasumber. Yang satu ada di studio, Mas Teguh, dan sudah terhubung di Zoom bersama kami Ratri Stania, yang saat ini kebetulan berada di Amerika Serikat ya, di Illinois. Mbak Ratri, mungkin sekarang bisa diceritakan mengenai Illinois, seperti apa kekuatan kedua kandidat ini. Apakah Illinois ini red state atau blue state, seperti apa kekuatan dari Kamala dan Trump saat ini di sana? Kalau boleh saya bercerita, kan saya hidup cukup lama ya di Illinois, dan kebetulan sekarang saya diberikan kesempatan lagi untuk tinggal di state Illinois. Tepatnya beberapa hari ini akan saya spend hari-hari saya di DeKalb. Secara sejarah memang, atau secara tradisional kita bilang begitu ya, Illinois itu memang blue state. Blue state itu artinya bukan Republikan tapi Demokrat. Oleh karena itu nilai-nilai liberal, progresif itu ada di negara bagian Illinois ini. Illinois itu memiliki electoral college dengan jumlah, ini kalau misalnya boleh saya tengok, yaitu adalah 19 gitu.
Illinois, terutama kalau kita berbicara mengenai kota Chicago, di mana pernah saya tinggal, itu merupakan salah satu juga kota yang memiliki persoalan-persoalan yang sama seperti misalnya New York City. Dan apa yang kita sudah saksikan pada saat Donald Trump memberikan speech-nya di dalam rally di Madison Square misalnya begitu, mengenai problem yang dialami oleh kota-kota besar terkait dengan imigran, terutama undocumented ya atau illegal immigrant, yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Teguh, itu menjadi persoalan di bordernya Amerika sampai itu menjadi isu yang selalu diangkat oleh Donald Trump. Dan kemudian bagaimana Donald Trump itu menyampaikan bahwa Puerto Rico misalnya itu adalah satu floating island of garbage misalnya, itu kan sangat-sangat menyakitkan bagi para imigran. Di Chicago terutama, di Illinois ini persoalan imigran illegal, undocumented imigran ini menjadi persoalan, terutama terkait dengan tingkat kriminalitas yang kita bisa tengok sendiri, itu akan bisa terlihat sangat menjadi persoalan begitu. Ada ya. Illinois. Silakan Mbak Ratri. Apa Mbak? Kalau kita melihat isu yang diperjuangkan misalnya gitu kan, itu terdapat perbedaan antara Donald Trump dan juga Kamala Harris ya. Dan Chicago itu menjadi tentu saja pendukung dari Kamala Harris. Karena election sekarang ini itu berbeda isunya yang diperjuangkan dari election sebelumnya Mbak. Election sekarang terutama pertama kali dalam sejarah pemilihan di Amerika Serikat, abortion rights atau reproductive rights itu menjadi isu yang paling menjadikan top concern. Berbagai macam disinformasi, misinformasi yang digunakan oleh tim kampanye Donald Trump terkait dengan itu salah satunya. Misalnya ada isu mengenai transgender surgery, itu bisa jadi sesuatu yang walaupun tidak terlampau juga menjadi menjadi hal yang akan menentukan hasil pemilihan nanti, akan tetapi abortion rights yang dikampanyekan oleh tim dari Kamala Harris, dan Kamala Harris itu sendiri mengkampanyekan itu agar perempuan itu diberikan hak untuk my body is my right begitu kan. Itu menjadi isu yang cukup mendapatkan perhatian besar ketimbang seperti tahun ketika Hillary Clinton berkontestasi dalam Pilpres Amerika Serikat, di mana Hillary Clinton menginginkan perempuan harus bisa mendobrak yang namanya glass ceiling, Mbak. Sekarang bukan itu. Kamala Harris ada dua isu yang kuat yang dia kampanyekan, terutama terkait dengan demokrasi. Itu tentu berkaitan dengan states yang mendukung nilai-nilai liberal demokrasi. Dan kedua, mengenai reproductive rights, terutama masalah abortion, yang tentu saja bagi konservatif American yang terutama sangat-sangat ultra kanan mendukung Donald Trump, itu tidak menjadi sesuatu yang baik untuk diperjuangkan. Mas Teguh, melihat sejumlah isu gitu ya, tema-tema besar sebetulnya yang diangkat setiap kali ada pemilu Amerika Serikat itu kan sebetulnya aborsi atau reproductive rights, kemudian kepemilikan senjata, kemudian imigrasi, itu sebetulnya berulang kan, Mas Teguh. Apa membedakan kali ini kemudian antara Demokrat dan Republik dalam perangnya ini untuk mendapatkan hati para pemilih? Ya, kalau saya perhatikan memang kelihatannya Donald Trump tetap berusaha untuk mendapatkan suara dari basis pendukungnya. Kelompok-kelompok konservatif, kelompok-kelompok yang orang bisa bilang white supremacist gitu ya. Sementara ya Demokrat tentu dengan kehadiran Kamala Harris sekarang, yang tadi yang ada percampuran atau mix itu, lebih mendapat tempat ya di kalangan keluarga imigran yang sudah lama tinggal di sana gitu. Jadi sepintas kelihatannya tidak ada pergeseran yang terlalu signifikan ya. Bahkan saya menilai bahwa ini kelihatannya Pilpres Amerika Serikat yang paling tidak relate dengan perkembangan yang sekarang sedang terjadi. Orang sebetulnya membutuhkan atau ingin mendengarkan hal-hal besar apa, tapi kita melihat bahwa interest dari warga negara Amerika Serikat tentu adalah tentang posisi mereka di dalam ya. Tidak terlalu banyak memberikan perhatian pada misalnya politik luar negeri. Politik luar negeri gitu ya. Kita memang melihat juga
perbedaan pendekatan Donald Trump dan Kamala Harris terhadap perang di Ukraina misalnya. Donald Trump mengatakan dia akan menghentikan bantuan kepada Ukraina dalam 24 jam pertama setelah dia menjadi presiden, dan kalau kita perhatikan memang Donald Trump juga tidak begitu bersahabat dengan NATO. Saya masih ingat hari-hari pertama ketika dia jadi presiden di tahun 2020, dia ke Eropa bertemu dengan partner NATO-nya, dan dia memperlihatkan dengan sangat terang benderang betapa kecewanya, paling tidak dia ya, yang saat itu ya tentu otoritatif untuk mengatakan dirinya sebagai representasi Amerika Serikat. Betapa kecewanya Amerika Serikat terhadap sekutu-sekutu NATO-nya gitu. Bahwa mereka menghabiskan banyak sumber daya dan NATO seolah-olah menjadi beban. Nah apalagi sekarang misalnya dengan perang yang berkepanjangan sudah 2 tahun lebih ya. Dan Eropa kelihatannya harus bahu-membahu untuk memberikan bantuan yang tidak sedikit kepada Ukraina. Sementara masing-masing negara juga mengalami persoalan ekonomi sendiri. Nah, jadi saya kira Trump memang kelihatannya punya sisi itu. Sementara ya tentu bagi Partai Demokrat, bagi Kamala Harris, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi itu adalah hal yang sifatnya tradisional ya. Kita selalu melihat distingsi itu ketika Republik berkuasa, Amerika Serikat cenderung inward looking misalnya. Tapi ketika Partai Demokrat yang berkuasa, mereka lebih agresif, lebih outward looking gitu. Ini juga hal yang barangkali penting untuk kita pikirkan apa nanti kira-kira dampaknya pada kita. Persoalan di Gaza, persoalan Iran dan Israel yang bukan cuma saling ancam tapi sudah saling kirim gitu ya. Walaupun sekarang kita sedang menunggu-nunggu kiriman balasan dari Iran misalnya setelah serangan terakhir kemarin. Ini kan itu lebih relate bagi kita kan gitu. Ya karena kita tahu Amerika adalah pendukung utama dari satu rejim yang apartheid di Israel yang membiarkan serangan ini terjadi di mata kita semua gitu. Jadi saya kira itu yang, nah tentu juga misalnya minggu lalu baru selesai KTT BRICS di Kazan, kemudian sekarang kita menghadapi APEC atau Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Tiongkok misalnya. Ini kan juga hal-hal yang kita mesti pertimbangkan, di mana posisi kita, apa yang akan terjadi, apakah Kamala Harris atau Donald Trump yang lebih menguntungkan kita atau bagaimana. Nah barangkali bagi kita yang ada di luar Amerika Serikat, hal-hal ini yang kita tunggu-tunggu sebetulnya. Dan kalau saya perhatikan, saya baca-baca komentar-komentar dari beberapa pejabat kita, lebih mengharapkan siapa? Terlihat sikap hati-hati. Oh, hati-hati, oke. Karena at the end, siapapun yang berkuasa di Amerika Serikat, mereka adalah presiden Amerika Serikat. Mereka bukan presiden dunia. Ya mereka pasti mementingkan kepentingan nasional negara mereka. Jadi ya, maka kita memang wajar untuk berhati-hati. Situasi pasti tidak akan lebih baik secara signifikan ketika si A atau si B yang menang. Gitu. Oke, Mbak Ratri, kalau tadi melihat soal isu polugri begitu ya, ini kan sebetulnya yang dilihat sama negara-negara lain begitu kalau melihat pemilu Amerika Serikat. Tapi kalau dari warganya sendiri, apakah isu polugri ini juga menjadi salah satu isu yang bisa menentukan pilihan mereka terhadap kandidat presiden? Saya kira politik Amerika itu setelah saya amati dan berdasarkan apa yang saya juga baca ya, terlihat bahwa sekarang ini kedua kandidat itu mengupayakan bahwa isu dalam negeri itu adalah yang paling penting. Dan ternyata publik tergiring ke arah sana. Ketimbang membicarakan mengenai war in Gaza misalnya begitu, ketimbang berbicara mengenai Ukraine, ketimbang berbicara bagaimana pendekatan mereka terhadap NATO atau bagaimana pendekatan mereka terhadap negara-negara di Asia, ternyata itu tidak menjadi hal yang menjadi prioritas dalam kebijakan yang diajukan dari dua tim kampanye. Setelah saya perhatikan, misalnya Donald Trump berbicara mengenai illegal undocumented immigrant, itu menjadi isu yang besar sekali. Kemudian bagaimana ekonomi itu berdampak pada masyarakat yang tinggal di suburban, terutama mereka yang white men, itu yang harus digarisbawahi, white suburban men yang tinggal di pedesaan Amerika Serikat, yang mereka sangat terancam akibat perekonomian yang kemudian di frame seperti di take over oleh para imigran tersebut. Nah, Kamala Harris pun begitu, walaupun kita tahu bahwa keduanya memiliki pendekatan yang berbeda.
Seperti halnya misalnya Donald Trump terhadap Ukraine, dia bersumbar juga bahwa walaupun Amerika masih mendukung Ukraina, akan tetapi Donald Trump akan men-push sedemikian rupa supaya Ukraine itu bersikap lebih lunak terhadap Rusia misalnya. Dan Donald Trump ini yang menimbulkan kemarahan di pihak mungkin Ukraine dan NATO, akan mempush juga Ukraine untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia. Dan itu sangat bertentangan dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh Ukraine selama ini bersama allies-nya di NATO. Secara tradisional, Mbak dan pemirsa, Amerika itu sudah selalu marah-marah terhadap kontribusinya yang dinilai terlalu besar terhadap lembaga internasional. Dari mulai PBB, NATO, World Bank misalnya. Itu sudah berkali-kali terjadi perdebatan bahwa Amerika sebaiknya tidak menyumbang terlampau besar. Biarkan negara Eropa turut menyumbangkan bagian dari kontribusi mereka. Sehingga muncullah makanya kenapa Donald Trump sejak dulu ketika terpilih menjadi presiden Amerika yang pertama di tahun 2016 mengatakan saya tidak akan urusan tentang NATO, saya akan pergi dari NATO, Amerika harus keluar dari NATO. Dan itu mewarnai kampanyenya sekarang untuk urusan luar negeri. Kamala Harris dinilai, nah ini menariknya, kenapa kemudian saya melihatnya pemilihan ini akan close sekali, karena Kamala Harris pun dalam isu misalnya Gaza, peperangan di Gaza, itu terlihat ambiguous gitu kan. Sehingga muncul ada tokoh misalnya seperti Jill Stein dari partai Green Party, yang kemudian menjadikan alternatif bagi publik Amerika yang tidak suka dengan kedua kandidat. Kamala Harris bersikap mendukung dua state solution sebagai kompensasi atas peperangan yang terjadi. Ini tidak perlu dilanjutkan, itu pertama yang dikemukakan. Akan tetapi solution two states itu mungkin akan mengalami jalan yang terjal karena kedua partai ini perlu disampaikan juga, kedua partai ini kan mendapat dukungan dari pelobi-pelobi Yahudi yang begitu besar dananya, yang memungkinkan mereka untuk menginterfere politik luar negerinya Amerika Serikat, terutama di Jazirah Arab sana, Mbak. Baik, Mbak Ratri, kita harus jeda sejenak, Mas Teguh. Kita juga akan jeda sesaat lagi. Kami akan kembali dengan live report kembali dari Amerika Serikat bersama dengan jurnalis VOA. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan special report pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Sekarang saya akan menyapa jurnalis VOA yang berada di Amerika Serikat karena hari ini tempat pemungutan suara di Amerika Serikat mulai didatangi pemilih untuk menentukan presiden baru mereka. Bahkan sebagian besar pemilih awal telah memberikan suaranya. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pilpres Amerika Serikat, kita sudah bergabung bersama dengan jurnalis VOA Taris Hirzi Iman langsung dari Arlington, Virginia. Ya Taris, bagaimana situasi dan suasana Pilpres terkini di tempat Anda berada saat ini? Ya, saat ini bisa kami gambarkan untuk situasi yang ada di salah satu TPS Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Virginia, di Arlington. Ini masyarakat sekitar sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi dan hingga saat ini pun masih terus berdatangan untuk meletakkan atau menyampaikan suara mereka. Karena ada setidaknya dua cara untuk bisa memilih di Amerika Serikat. Yang pertama adalah dengan pada saat proses early voting atau pemilihan awal, itu masyarakat bisa mengirimkan surat suara mereka atau ballot melalui pos, dan ini juga salah satunya di kotak di belakang saya ini juga masyarakat bisa meletakkan surat suara mereka di sana, dan ada juga yang bisa langsung datang ke salah satu lokasi seperti ini, tepatnya di Central Library Arlington, yang mana ini ketika masyarakat datang ke sini bisa langsung memilih seperti halnya pada saat pemilihan umum di Indonesia di TPS yang langsung datang mencoblos begitu. Tetapi nanti di sini para pemilih akan diserahkan form untuk menentukan siapa pilihan mereka dalam Pilpres kali ini. Kita ketahui bahwa untuk saat ini, tepatnya pada hari ini akan ada pemilihan presiden yang semuanya ini sudah dimulai secara serentak
sejak beberapa minggu yang lalu, dan kemudian pada hari ini akan menjadi hari terakhir bagi masyarakat Amerika untuk bisa memilih kandidat presiden dan wakil presiden yang akan dipilih oleh mereka untuk menempatkan posisi di Gedung Putih nantinya di periode mendatang. Demikian. Ya Taris, kalau kita melihat dari Virginia sendiri, seperti apa kekuatan kedua kandidat di sana? Ya, kalau kita melihat sebetulnya di daerah Virginia ini semuanya cukup biru ya, dalam artian ini adalah salah satu basis dari Partai Demokrat, yang semua ini juga bisa kita lihat beberapa negara bagian tertentu di Amerika Serikat juga sudah jelas begitu arahnya kemana, seperti halnya ada yang mendukung Partai Republik atau ada yang mendukung Partai Demokrat, dan biasa di sini disebut sebagai dengan negara bagian biru atau negara bagian merah begitu. Tetapi ada beberapa negara bagian yang ini bisa dianggap menentukan karena memiliki suara elektoral yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan beberapa negara bagian lainnya yang ini masih menjadi negara bagian kunci atau biasa disebut sebagai swing states. Negara bagian ini seperti diantaranya pada tahun ini yang dinilai akan cukup signifikan, diantaranya seperti Philadelphia, North Carolina, dan jumlah negara bagian lainnya yang ini juga akan menjadi pusat pertarungan begitu dari kedua kandidat, Kamala Harris ataupun juga Donald Trump, yang semuanya berupaya selama beberapa minggu terakhir ini menggencarkan kegiatan kampanye mereka di kedua negara bagian tersebut, dan mereka sangat ingin untuk bisa memenangkan suara di sana. Karena untuk saat ini setiap negara bagian swing state itu belum menentukan pilihannya masing-masing, dan kita masih akan menunggu seperti apa hasilnya, karena ini adalah hari terakhir dan rencananya nanti pada sekitar pukul 7 malam hari ini akan dimulai begitu penghitungan secara serentak, walaupun untuk hasilnya ini masih akan harus menunggu begitu. Nah, Taris, biasanya kalau di Amerika Serikat ada juga ya yang ada istilahnya exit poll, di mana pemilih itu setelah selesai memilih langsung ditanya gitu, tadi pilih siapa kan. Nah, ini apakah strict embargo saat ini sampai nanti ditutup ballotnya atau sudah mulai bisa diumumkan? Ya, untuk saat ini proses exit poll ataupun juga kira-kira kandidat mana yang dimenangkan di setiap negara bagian sudah ada beberapa yang muncul begitu, tetapi kita masih kita belum melihat secara konstruktif gitu mana saja negara bagian yang sudah menyatakan apakah akan mendukung Kamala Harris ataukah akan mendukung Trump. Karena untuk saat ini proses pemilihan masih berlangsung dan warga pun masih terus berdatangan di sejumlah tempat pemungutan suara yang ada di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dan untuk proses suaranya nanti kita bisa melihat karena akan dua jenis seperti halnya popular vote atau siapa saja yang kandidat yang populer dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia, tetapi yang menentukan nantinya adalah tentang electoral college atau suara elektoral yang akan diperoleh oleh setiap kandidat presiden nantinya secara resmi akan diumumkan pada bulan Desember. Tetapi kita bisa mengetahui siapa yang akan memenangkan dari Pilpres ini begitu suara-suara di setiap negara bagian sudah dikumpulkan. Kita akan terus memantau bagaimana proses pengumpulan suara ini termasuk juga dengan exit poll dan akan melaporkannya sesaat lagi. Taris, kalau tidak salah Virginia, kemudian Washington DC, kemudian juga Maryland adalah states negara bagian di mana di situ banyak warga negara Amerika Serikat yang keturunan Indonesia. Apakah ada report begitu mengenai antusiasme warga negara Amerika Serikat Indonesia yang memiliki hak pilih di sana? Ya, kita bisa melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat ini sangat antusias dalam memilih kandidat presiden Amerika Serikat pada pemilu kali ini. Kita ketahui bahwa bahkan di sejumlah negara bagian sudah ada begitu yang sebelumnya orang Indonesia ini sudah menjadi warga negara Amerika Serikat yang sudah menyatakan dukungannya apakah akan mendukung Partai Republik dan mendukung Partai Demokrat. Keduanya sama-sama memiliki argumen dan dasar mengapa mereka ingin memilih para kandidat tersebut dan sudah menyuarakan termasuk sudah melakukan pemungutan suara sebelum pada saat early voting ataupun juga pada hari ini yang berlangsung pada hari Selasa waktu setempat ini. Memang untuk antusiasmenya ini cukup beragam, tidak hanya di ketiga negara bagian DMV atau District of Columbia, Maryland, Virginia, tapi juga di beberapa negara bagian lain di pantai timur, misalnya di pantai barat maksud kami seperti di California, di situ juga banyak sekali masyarakat Indonesia dan juga di Los Angeles, San Francisco. Semuanya ini pada hari ini akan memilih dan antusiasmenya cukup terasa begitu. Baik. Demikian pemirsa laporan langsung jurnalis VOA Taris Hismi Iman langsung dari Arlington, Virginia.
Ya pemirsa, dalam waktu kurang lebih 9 tahun, mantan presiden yang juga calon presiden terpilih Donald Trump telah mengubah wajah Partai Republik. Bagaimana sepak terjang sosok yang berusaha comeback ke Gedung Putih ini? Kita simak laporan tim VOA dari Washington DC. Fox News Decision Desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected President of the United States. Saat media sudah bisa memproyeksikan kemenangan Joe Biden dalam Pilpres tahun 2020, Capres petahana Donald J. Trump menolak mengaku kalah. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. 6 Januari 2021, Trump meminta pendukungnya menghalangi ratifikasi hasil Pilpres. Kekerasan politik yang sebelumnya tak pernah terjadi di Amerika membuat Trump dimakzulkan untuk kedua kalinya. I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition. Russ Buettner dan Susan Craig adalah wartawan investigatif penulis Lucky Loser, buku yang kritis mengikuti karir Trump sejak menjadi pengusaha. He was worth $200 million when he would talk. It was an interview he gave to the New York Times, and that grew to $1 billion when he was talking to 60 Minutes a decade later. Sebagai pengusaha, Trump ahli dalam mempromosikan diri dan meraup jutaan dolar melisensi namanya. Tapi di balik kemegahan usaha Trump, perusahaannya mengajukan pilot 6 kali. Sejumlah kasinonya rugi dan ditutup. Trump baru bangkit kembali lewat reality show The Apprentice sebelum ia kembali alih karir. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Dengan pernyataan belak-belakan, Trump menjadi calon nasionalis yang kontroversial. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Sebagai presiden, Trump memilih 3 hakim agung yang akhirnya ikut membatalkan perlindungan federal terhadap hak aborsi. Jelang akhir masa jabatannya, Trump diuji pandemi COVID. Ia mempercepat pengembangan vaksin, tapi kadang mengusulkan pengobatan yang tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Di tengah tingginya korban jiwa akibat COVID, pemilih pada November 2020 memilih Joe Biden. Selanjutnya, Trump menghadapi sejumlah dakwaan kriminal dan menjadi mantan presiden pertama yang divonis bersalah dalam kasus kriminal. Tapi popularitasnya kian meningkat dan menguat setelah 2 kali upaya percobaan pembunuhan. God has a plan for Trump, and he absolutely was spared for some purpose and reason. Sebagai penulis buku The Art of the Comeback, Donald Trump pun kini berupaya kembali ke Gedung Putih. Demikian laporan tim VOA. Kandidat Demokrat Kamala Harris telah mengimbangi karirnya sebagai penegak hukum dengan visi lebih jauh ke depan. Namun apakah ini cukup untuk mengantarnya menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat? Kita simak ulasan singkat berikut ini. My mother was a brilliant, 5-foot-tall, brown woman with an accent. Lahir pada 1964, kisah hidup Kamala Harris berawal di permukiman progresif di sekitar San Francisco, California. Ibunya, Shyamala Gopalan, adalah imigran asal India, sementara ayahnya, Donald Harris, dari Jamaika. Keduanya bertemu saat berkuliah di Berkeley. Berkeley saat itu adalah pusat kegiatan advokasi perdamaian dan HAM. Harris mengaku masih ingat dibawa ke demo saat masih balita. Pada tahun 1970, kedua orang tua Harris bercerai. Sejak itu, Kamala dan adiknya Maya hidup bersama ibu mereka. So they lived above the daycare center, above Shelton's daycare, in a modest 2-bedroom, 1-bath apartment. Carol Porter adalah teman semasa kecil Kamala Harris. And we were the second class to desegregate Berkeley Public Schools. Harris berkuliah di Howard University di Washington, D.C. yang mayoritas mahasiswanya berkulit hitam. Sebelum menjadi pengacara, ia menjadi jaksa penuntut di California sebelum maju sebagai calon jaksa agung San Francisco pada tahun 2002. There had never been a woman district attorney. She was really an underdog. But from the beginning, she had something very special.
Harris menang tipis dan semasa menjadi jaksa memperpanjang masa tahanan bagi pelaku kekerasan sambil mengalihkan warga yang pertama kali tertangkap atau terlibat kejahatan tanpa kekerasan ke sebuah program rehabilitasi. Pada 2010, Harris terpilih sebagai Jaksa Agung California dan antara lain aktif menggugat bank yang ditengarai terlibat praktik pinjaman menyesatkan selain juga geng-geng kriminal. Pada 2016, Harris terpilih ke Senat AS dan menjadi suara vokal dalam isu imigrasi, layanan kesehatan, dan reformasi peradilan kriminal. Sepak terjangnya saat dengar pendapat membuatnya diakui dan dikenal di panggung nasional. Pada Pilpres 2020, ia kalah dalam pemilihan internal Partai Demokrat, meski akhirnya dipilih sebagai cawapres mendampingi Joe Biden. Keduanya menang Pilpres, dan Harris menjadi wapres pertama yang seorang perempuan dan dari etnis non-kulit putih. Di awal pemerintahan Biden, Wapres Harris ditugasi mengamankan perbatasan selatan AS dan bernegosiasi dengan negara tetangga AS di Amerika Tengah. Ini membuatnya menjadi sasaran kritikan. She was supposed to be the one that was in charge of securing our border, and I don't even know if she's been down there yet. Sebagai Wapres, Harris sering mewakili Joe Biden dalam berbagai pertemuan dengan pemimpin dunia. Hanya beberapa bulan sebelum Pilpres, Harris akhirnya menggantikan Biden yang mundur dari pencalonan kembali. Demikian laporan tim VOA. Ya pemirsa, kami akan melanjutkan dialog masih bersama dengan Mas Teguh dan juga Mbak Ratri yang terhubung melalui sambungan Zoom. Mas Teguh, gimana melihat dua profil tadi ya? Kalau kita melihat Kamala Harris yang latar belakangnya hukum, kemudian pernah jadi senator, memang tampak lebih positif begitu ya dibandingkan dengan Trump yang sudah pernah menjabat tetapi mungkin banyak catatan negatif. Ya, memang Kamala Harris harus diakui lebih menjanjikan ya daripada Donald Trump. Kita sudah sama-sama dan masih mengingat gaya komunikasinya yang kontroversial, yang memang selalu provokatif gitu ya. Perasaan bahwa dia lebih dari segalanya gitu. Sementara Kamala Harris tadi dia lebih tenang. Latar belakangnya sebagai seorang penegak hukum tentu saja membuat dia berjarak dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Berbeda dengan Donald Trump. Ya sampai sekarang kita tidak tahu apakah setelah Pilpres ini apapun hasilnya dia harus kembali berhadapan dengan kasus yang kemarin dia tinggalkan untuk sementara. Jadi ya itu saya kira memang Kamala Harris lebih menjanjikan ya. Dan barangkali hope harapan itu bisa diberikan kepada Kamala Harris dari sudut pandang warga negara Amerika. Oke, nah Mbak Ratri gimana nih melihat ada sosok baru yang tadinya ingin dipegang ya, ingin diambil oleh Hillary Clinton, tapi sekarang akhirnya Kamala Harris yang menjadi penantangnya Donald Trump yang mungkin bisa menjadi presiden perempuan pertama di Amerika Serikat. Ya, Mbak, saya terus terang saja ya sebagai seorang perempuan ya. Kehadiran Kamala Harris itu memberikan angin segar tidak hanya bagi warga Amerika Serikat yang terutama pada saat itu melihat debat antara Donald Trump dengan Biden yang berujung pada kekecewaan mungkin di kalangan Demokrat melihat calon presidennya yang akan running kedua kalinya tersebut kok begini jadinya gitu kan. Dan dengan kemunduran Biden digantikan sekarang posisinya oleh Kamala Harris yang memang sudah lama dinantikan oleh warga Amerika Serikat, terjadinya satu perubahan. Dengan hadirnya Kamala Harris di dalam tiket tersebut tentu memberikan hope ya, memberikan satu janji yang mungkin ini adalah representasi dari mereka-mereka yang selama ini terpinggirkan, termarginalisasi karena warna kulit yang bukan putih, kemudian dia juga bukan mewakili male dominant population yang selama ini mungkin dicitrakan oleh Donald Trump, tapi dia adalah mewakili banyak hal. Dan terutama profesi yang sudah dipegang oleh Kamala dan idealisme yang selalu dipegang untuk membela yang lemah, itu membuat Kamala Harris itu merupakan figur yang solid yang diharapkan dapat menawarkan
janji yang lebih baik bagi Amerika ke depan. Kalau kita perhatikan, saya sih berharap dia yang menang ya, tapi kita nggak tahu karena ini so close to call sekarang ini. Perbandingan antara figur Kamala Harris dengan Donald Trump misalnya, itu seperti boleh digambarkan ini jaksa, ini kriminal. Kenapa saya bilang kriminal? Karena kriminal ini ada rekornya, bukan saya sembarangan bicara ya, tapi ada rekornya. Baru pertama kali Amerika kalau misalnya memilih sekiranya Trump yang menang, pertama kalinya dalam sejarah Amerika akan punya presiden yang merupakan convicted. Orang yang sudah dinyatakan sebagai convicted. Itu kan luar biasa bagi negara Amerika yang merupakan beacon of demokrasi. Hak asasi manusia diperjuangkan. Akan tetapi presidennya seperti yang digambarkan saya tadi. Kemudian kemunculan Donald Trump sendiri dengan retorikanya yang begitu bombastis, begitu menakutkan, menciptakan fear di kalangan para pemilih, memobilisasi kaum yang ada di kanan, yang mereka itu bisa dibilang adalah violence itu adalah their norm gitu ya. Itu menakutkan menurut saya, tapi itu tidak muncul begitu saja dalam diri Donald Trump. Film The Apprentice yang baru saja dirilis ya, itu menggambarkan Donald Trump 3 hal, dan ini adalah Machiavellian. Prinsip 3 hal itu, yang pertama adalah attack, dan attack. Yang kemarin kita lihat pada saat terjadi penembakan, ketika beliau muncul dengan tangannya ke atas, darah di kupingnya mengucur, beliau mengatakan fight. Itu memang Donald Trump secara aslinya sedang mempraktekkan gaya retorika attack. Kedua, never admit, always deny. Dan terakhir ini yang menarik nih Mbak, claim victory, no defeat. Ini yang berbahaya Mbak. Sekiranya nanti dia kalah, ini sekiranya dia kalah, apa yang terjadi? Ya, kita udah lihat kan kemarin tahun 2020, deny. Dan itu memobilisasi massa untuk menyerang Capitol Hill. Oke, gitu dulu deh. Mas Teguh, gimana melihatnya Kamala Harris ini? Kalau menurut Mbak Ratri, ini sebuah angin segar, sesuatu yang mungkin lebih menjanjikan, stabil, tidak meledak-ledak begitu ya, seperti Trump, dan tidak dengan catatan hukum seperti Trump. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga, dan saya setuju dengan pandangan-pandangan kita semua mengenai perbandingan dua sosok ini. Cuma memang akhirnya nanti kalau Kamala Harris yang memimpin Amerika Serikat, dunia ini akan semakin keruh. Ya, karena Amerika Serikat ini tidak akan menjadi lemah gitu ya. Tapi kalau hal yang sebaliknya akan terjadi apabila misalnya Donald Trump kembali berkuasa. Karena kita lihat 2016 sampai 2020 ketika Donald Trump berkuasa, Amerika Serikat dengan sendirinya mengisolasi diri, ya, membuat jarak dengan teman-teman tradisionalnya di Eropa, membuat jarak dengan belahan bumi lain, trade war dengan China, dengan Tiongkok misalnya. Jadi kita melihat satu pelambatan agresivitas Amerika Serikat. Dan itu sedikit banyak membuat negara-negara lain yang ingin juga memiliki katakanlah porsi tertentu di dalam pertarungan politik global ini punya ruang atau punya waktu. Nah, maka tadi saya katakan kalau Donald Trump yang terpilih, ini angin segar bagi dunia. Dalam arti ini akan memberikan ruang yang cukup. Ya, tinggal nanti negara-negara mana lagi yang ingin agresif dan ingin menjadi hegemon, ya juga diminta untuk tahan diri. Ya, sehingga dunia ini tidak hanya dikontrol, tidak hanya dikuasai oleh power-power tertentu saja gitu. Nah, maka saya dulu pernah mengatakan Donald Trump ini adalah presiden terbaik bagi Amerika Serikat menurut Tiongkok. Gitu. Artinya menurut lawannya. Menurut lawannya gitu ya. Jadi barangkali itu. Nah, tapi ya terserah siapa yang akan menang nanti, yang menentukan adalah warga negara Amerika Serikat dan Electoral College. Ya, maka tadi saya katakan kalau misalnya Kamala Harris yang menang, tentu dia adalah figur terbaik. Sementara yang kita lihat kalau komparasinya adalah Donald Trump, tetapi barangkali jalan ke depan bagi dunia internasional mungkin tidak langsung menjadi cooling down ya. Tadi kita sudah diskusi tentang Ukraine, kita sudah diskusi tentang
di Gaza, Israel, Iran juga gitu ya. Jadi itu yang akan kita hadapi nanti gitu. Nah kalau Donald Trump juga, saya lihat gini ya, misalnya Donald Trump, dia membuat misalnya kita kan kalau Indonesia, saya ngomong Indonesia kan lebih banyak ekspor ke Amerika Serikat daripada impor ke sini ya, barang-barang manufaktur kita ya. Ada kekhawatiran misalnya Donald Trump membatasi itu, mengambil kebijakan yang membuat kita misalnya terganggu dalam hal ekspor tadi ya. Mungkin jadinya bagus juga gitu ya, karena berarti kita memiliki kesempatan untuk membangun diri kita sendiri juga gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mau bilang MAGA, kita bilang apa? MAIGA kali ya, Make Indonesia Great Again gitu ya. Bisa juga begitu ya. Dan ini kan situasi yang barangkali dibutuhkan atau ditunggu-tunggu setiap negara agar mereka memiliki peluang yang sama untuk bisa membangun dirinya. Apalagi negara seperti Indonesia yang cukup besar ini, yang barangkali market punya, yang barangkali komoditis juga punya gitu ya. Saya kira, kalau saya sih melihat dari sisi itu aja gitu, mana yang kira-kira akan memberikan ketenangan atau mana yang kira-kira akan memberikan atau prolong gitu ya, memperlama konflik. Nah, Kamala Harris the best choice kelihatannya, tapi akan ada konsekuensi dari itu. Tentu, oke. Baik, kita akan nanti melanjutkan ini, seperti apa kebijakan dari masing-masing kandidat ini akan berpengaruh kepada Indonesia, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Report Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Kami akan melanjutkan dialog. Sekarang kita mau membahas lebih lanjut lagi mengenai kebijakan dari kedua kandidat yang ditawarkan kepada warga negaranya. Tapi yang mungkin nanti bisa berdampak begitu ya kepada Indonesia terutama. Saya mau ke Mbak Ratri dulu. Karena tadi Mas Teguh udah sedikit memberikan opininya ya begitu. Kira-kira dari kedua kandidat ini, mana yang kebijakannya nanti paling berdampak besar kepada Indonesia, terutama juga saat ini Indonesia punya presiden yang baru? Kalau saya boleh menilai ya Mbak ya, kebijakan Amerika Serikat di bawah Kamala Harris itu nggak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh Biden. Terutama berkaitan dengan apa yang sekarang sedang di approach oleh mereka melalui AUKUS maupun Quad di kawasan Southeast Asia, kemudian juga Australia. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan dan konsekuensinya ya, konsekuensinya terhadap Indonesia seperti apa, Southeast Asia seperti apa. Saya kira kalau misalnya Donald Trump begitu kan akan berkuasa, yang kita pelajari daripada saat beliau berkuasa sebelum 2020 kemarin, memang terjadi yang namanya calm ya. Tapi kalau saya bilang sekarang itu jangan terlalu calm, karena calm before the storm artinya kita harus anticipate. Beliau itu bukan seseorang dengan sosok yang biasa. Dia sangat unpredictable, unhinged kalau menurut dia udah 78 tahun Mbak, begitu kan. Presiden yang tertua nanti ketika misalnya terpilih. Kebijakan yang walaupun kita tahu Republikan itu sangat hawkish, sangat konservatif dan military industrial approach ya, artinya pertahanan itu diutamakan sebagai bagian dari foreign policy-nya Amerika di bawah Republikan. Akan tetapi kita harus pahami dengan beliau misalnya Trump mempraktekkan apa yang dia preach gitu kan dalam kampanyenya untuk menarik diri Amerika Serikat di dalam masalah ekonomi, perjanjian multilateral ekonomi. Amerika menjadi sangat protektif, Amerika menjadi isolationis. Kita berharap ya, kalau saya sendiri sih, kita berharap bahwa ada kekuatan penyeimbang di Southeast Asia misalnya, di perairan di Teluk Cina, Laut Cina Selatan misalnya. Dengan keberadaan Trump yang seperti itu pada tahun sebelum COVID-19 ketika berkuasa. Sekarang beliau itu saya nilai sudah sedemikian liar ya. Kita nggak tahu apa akan terjadi pada negara-negara yang ada nanti di Southeast Asia. Selama ini ASEAN misalnya, saya baru berbicara dengan yang mengerti tentang ASEAN.
Seperti di ASEAN. ASEAN kan tidak fokus kepada masalah pertahanan. ASEAN adalah economic cooperation. Nah, kalau melihat logika seperti itu, kita butuh dong misalnya Amerika untuk sebagai pasar kita, gitu kan. Dengan kebijakan Trump yang kemudian mengisolasi diri dan kemudian memasang tarif sedemikian besar terhadap Cina misalnya, itu kan membuat pertarungan yang sangat menyulitkan posisi Indonesia. Indonesia harus memang mencari partner penyeimbang dan mendekati ke Cina itu adalah salah satu konsekuensi logisnya. Sementara Amerika di bawah nanti misalnya Donald Trump menarik diri dari perdagangan bilateral dan multilateral. Cina dijadikan musuh kembali untuk menunjukkan superioritasnya. Itu kan akan cukup worrisome menurut saya. Mas Teguh punya pandangan yang samakah tentang ini? Ya, kita melihat hal itu semua gitu ya. Tapi tadi saya bilang, menurut saya persoalannya bagi dunia internasional tidak akan lebih mudah juga ya. Berbagai macam konflik tidak akan segera mereda, bahkan mungkin akan terjadi perpanjangan konflik. Tadi saya membayangkan kalau misalnya kita lihat misalnya ya, Donald Trump ketika dia menjadi presiden Amerika Serikat, dia juga berusaha untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh Obama sebelumnya. Kita lihat Obama misalnya dengan Korea Utara, contoh dengan Korea Utara. Obama nyaris tidak memiliki kebijakan, ya. Kalau tidak salah dia pakai istilah patient, ya. Jadi nunggu aja. Tapi dengan Kuba misalnya, dia normalisasi lagi. Dia mengibarkan kembali bendera Amerika Serikat di kedutaan yang lama mereka tinggal, dan dia beserta Michelle dan kedua anaknya berlibur di Kuba. Nah, tetapi Obama melakukan hal yang sebaliknya. Trump melakukan Trump melakukan hal yang sebaliknya. Dengan Kuba dia kembali mengeras, dia bikin masalah banyak, ada isu sonic bomb dan seterusnya. Tapi dengan Korea Utara dia walaupun sempat mencak-mencak gitu ya sama Kim Jong Un, bilang rocketman lah apalah. Tapi at the end mereka bisa bertemu. Nah, cuma memang persoalannya karena Amerika Serikat ini negara demokratis dan ada proses demokrasi yang harus dilakukan untuk mencabut sanksi yang telah diberikan kepada Korea Utara. Sementara bagi Korea Utara misalnya tidak perlu ada perdebatan yang cukup serius untuk katakanlah menghancurkan fasilitas nuklir mereka. Kan ini yang menjadi persoalan ketika di Hanoi. Kim Jong Un merasa sudah melakukan hal-hal yang harus dia lakukan untuk menuju ke titik perdamaian ya, untuk mendapatkan kembali kepercayaan bahwa dia serius dengan denuklirisasi di semenanjung Korea. Tetapi sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat secara bilateral, apalagi secara multilateral melibatkan organisasi internasional, ini tidak kunjung diberikan gitu, karena memang ada prosedur yang berbeda. Nah, tapi paling tidak kita sudah melihat ada satu bayangan bahwa mereka ini sebetulnya ya hanya berusaha untuk memenuhi kepentingan konstituen masing-masing ya, dan national interest masing-masing gitu. Nah, tadi saya katakan mungkin dengan nada sedikit bercanda, tapi itu terjadi, pelambanan itu terjadi di Amerika Serikat. Nah, kita sekarang, ya misalnya kita lihat sekarang kita terjebak di antara pertarungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok misalnya. Kita bukan tidak punya masalah dengan Tiongkok. Ya, kita kemarin bikin tahun 2017 kita bikin peta baru. Ya, kemudian kita berikan nama Natuna Utara di atas Natuna itu. Ditolak sama Tiongkok karena mereka masih ingin mempertahankan namanya Laut Cina Selatan. Karena mereka mendapatkan begitu banyak keuntungan dari penamaan itu saja gitu. Dan sampai sekarang ya pending begitu ya. Belum lagi misalnya tetangga-tetangga ASEAN kita juga mendapatkan persoalan. Kalau kita ya masih perdebatan di zona ekonomi eksklusif, tetapi seperti Vietnam, seperti Filipina sudah laut teritori gitu. Nah, ini yang selalu saya lihat gitu, apa yang memungkinkan, apa yang bisa membuat kita bisa dapat ruang untuk tumbuh. Saya sih melihat ini karena setiap orang pasti akan melihat dari point of view-nya ya, dari interest-nya gitu.
Jadi ya barangkali ada manfaatnya juga kalau Donald Trump ini yang memimpin Amerika Serikat. Kalau untuk Indonesia sendiri seperti apa? Ya tadi saya katakan memang Inflation Reduction Act itu kan justru dikeluarkan oleh Joe Biden mungkin tahun 2022 kalau tidak salah, dan itu membuat katakanlah produk-produk itu jadinya terutama yang terkait dengan mineral, nikel dan seterusnya menjadi bermasalah. Tapi kan kita bisa mengembangkan itu juga ya dengan free trade agreement yang sifatnya spesial untuk critical mineral gitu. Apalagi misalnya kita termasuk yang dibutuhkan nikel kita untuk electric vehicle, kita bisa lakukan pembicaraan itu gitu. At the end, menurut saya tetap juga ada ruang untuk berdiskusi, untuk membuka kembali apa yang terputus ya. Jadi membayangkan ada satu negara yang berani melakukan menutup diri otarki sama sekali begitu ya, barangkali cuma Korea Utara yang berani gitu dan sukses. Tapi kalau negara-negara yang punya tradisi open seperti Amerika Serikat ya, tertutup atau sebesar apapun upaya dia untuk menutup dirinya, saya kira tidak bisa juga seperti otarki beneran gitu ya. Nah misalnya gini ya, saya lihat ya undocumented immigrant itu kan memang persoalan. Negara manapun tentu harus menganggap ini sebagai persoalan yang penting ya. Nah bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu masing-masing orang, masing-masing politisi, pembuat kebijakan, mereka memiliki rumus masing-masing. Nah Donald Trump menggunakan teori dia itu adalah mengirim mereka pulang gitu, ya kan? Ini kan pendekatan. Tapi tujuan dia kan adalah untuk memberikan pekerjaan kepada warga negaranya. Jangan salah, ini pernah menjadi materi perdebatan antara Hillary Clinton dan Barack Obama di primary election tahun 2008. Saya masih ingat bagaimana Barack Obama misalnya mengecam pasar bebas yang dipromosikan oleh Bill Clinton. Karena dia melihat di situ istilah dia itu adalah small G, small government. Karena pasar bebas ini membuat negara hanya berperan kecil, ya. Sementara korporasi yang berperan banyak. Nah dia menawarkan apa yang disebut sebagai Big G, big government. Government itu harus bertanggung jawab. Dan dia mengkritik, itu perbedaan dia dengan sama-sama Demokrat, sama-sama melihat bahwa pasar bebas itu baik gitu ya, tapi terlalu bebas juga nggak baik gitu. Jadi Obama juga termasuk orang yang mempertanyakan mengapa misalnya industri tekstil mereka tidak dikuasai oleh mereka gitu. Mengapa misalnya terjadi ketergantungan pasar Amerika Serikat pada produk-produk tertentu. Nah, kan sama saja sebetulnya esensinya. Cuma jalan yang dipilih oleh Obama ketika itu tidak dengan mengirimkan orang-orang dari Meksiko dan kemudian membangun tembok gitu. Oke, baik. Sekarang saya mau ke Mbak Ratri. Seperti apa Mbak Ratri melihat kebijakan begitu ya dari kedua kandidat ini? Apakah kemudian memang ada salah satu dari kandidat ini yang mungkin lebih baik begitu ya dampaknya untuk Indonesia, atau mungkin yang harus lebih diwaspadai kalau terpilih nanti untuk Indonesia specifically? Seandainya yang Donald Trump dulu deh, kalau saya boleh memulai begitu kan. Donald Trump itu kan sekarang ini betul-betul sepertinya sedang menulis ya daftar enemy-nya dia. Baik itu di level domestik ya Amerika sendiri, begitu juga list enemies-nya yang sedang dipikirkan ke depan atau sudah pernah terjadi pada masa pemerintahannya di masa lalu terkait dengan hubungan Amerika Serikat dengan negara lain. Itu yang mungkin perlu kita pahami. Kenapa saya bilang calm before the storm, itu kemungkinan harus kita antisipasi seandainya Donald Trump yang terpilih. Memang pada saat Donald Trump berkuasa, Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara misalnya gitu kan, sangat menikmati kehadiran dia. Tidak sepenuhnya Amerika itu proteksionis dengan artian bahwa dia tidak melakukan kerjasama dengan negara-negara yang di luar Amerika Serikat. Akan tetapi, kita perhatikan kondisi pada sebelum sekarang ini, itu kan Donald Trump yang mungkin tidak terlampau, tidak terkontrol gitu. Beliau dengan dengan kebijakannya masih menjalin kerjasama, dan pertumbuhan perekonomian yang dinikmati oleh kedua negara pada saat itu saya kira cukup baik, sehingga sekarang ini saya lihat ada satu ada satu pandangan bahwa kita tidak perlu takut dengan kehadiran Donald Trump.
Tapi menurut saya itu menakutkan. Karena beliau itu kita nggak tahu apa yang akan dilakukan olehnya ke depan nanti. So unpredictable. Itu yang harus kita waspadai. Artinya kita harus menguatkan diri. Barisan kita menguatkan di antara negara-negara misalnya ASEAN dan Indonesia sendiri. Politik yang bisa dilakukan oleh Indonesia terkait kebijakan luar negeri, kita harus punya bumper gitu kan. Saat ini kita memang terlihat terlampau atau condong ke Cina atau Tiongkok. Nah, kalau misalnya nanti akan terjadi seperti itu, bukankah kita menciptakan musuh dengan negara Amerika dipimpin oleh Donald Trump? Saya kira kita harus pintar-pintar di politik luar negerinya untuk menempatkan kaki kita di kedua negara kuat yang secara ekonomi. Ya, itu pertama. Kedua, apabila Kamala Harris yang nanti berkuasa, kita akan bisa membayangkan, karena saya banyak bekerja sama dengan teman-teman NGO di Indonesia. Agenda Amerika Serikat bukan semata-mata yang bersifat pertahanan ini ya. Agenda Amerika Serikat itu akan banyak masuk ke Indonesia yang terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Itu sudah dapat dipastikan. Artinya apa? Pemerintah Indonesia perlu juga berhati-hati akan rekod pemerintah Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM. Karena pasti akan banyak sekali keributan ya. Ini keributan maksudnya dikritik oleh pemerintah Amerika Serikat yang akan berdampak pada apa? Pada aliran dana yang disalurkan ke Indonesia terkait investasi dan lain sebagainya. Sekiranya ternyata mereka menganggap pemerintah Indonesia melanggar hak asasi manusia, sekiranya pemerintah Indonesia misalnya terindikasi melakukan pelanggaran kepada masyarakat adat misalnya, dengan mengusir dari hutan yang sudah dilindungi secara negara buat mereka. Itu cukup memusingkan itu, Mbak. Baik. Oke. Mbak Ratri, mungkin ini closing statement prediksi dari Mbak Ratri ini kira-kira siapa yang menang? Mungkin kalau deket di sana udah denger-denger begitu ya, siapa yang kira-kira bakal menang? Saya nggak berani terus terang karena 538 sendiri sebagai sumber saya berbicara dan juga 270 win.com itu sudah memprediksi hal yang cukup berbeda ya. 270 memprediksi per hari kemarin kemenangan akan ada di tangan Harris, sedangkan 538 lebih konservatif melihat masih cukup banyak yang harus dikejar oleh Partai Demokrat untuk memenangkan Harris sehingga masih close to call. Buat saya tidak berani memprediksi, akan tetapi harapan, kalau boleh tanya harapan kan ya Mbak ke saya ya. Saya pengen melihat Kamala deh. Kamala, oke, baik. Sekarang Mas Teguh, terakhir Mas Teguh, mungkin sudah ada prediksi siapa yang menang dan harapannya siapa? Kalau tadi Mbak Ratri mau Kamala. Ada 3 senario yang saya pikirkan sekarang ini. Senario pertama ini Kamala Harris mengaku kalah di hari pertama. Maka pertarungan selesai. Trump jadi presiden lagi. Senario kedua, legal battle. Akan panjang sekali. Kalau bisa diselesaikan di mahkamah, seperti yang zaman John Kerry kemarin, Desember selesai. Tapi kalau tidak, ya barangkali harus dibawa kembali ke Kongres. Dan ketika sampai Kongres, nanti Kamala Harris sebagai Vice President punya 1 suara. Dan dia bisa menjadi penentu kemenangan dirinya. Milih dirinya sendiri. Iya. Maka itu skenario kedua. Berarti Kamala Harris yang menang setelah pertarungan cukup panjang. Nah, tetapi kan menuju kepada poin terakhir itu ada proses hukum yang kita tidak tahu. Mungkin penghitungan ulang, mungkin seperti kita PSU gitu ya. Kita nggak tahu. Dan di beberapa TPS ya. Jadi sangat messy. Nah, atau yang ketiga, dan ini yang kelihatannya paling kecil kemungkinan terjadi, Donald Trump mengaku kalah. Oke. Mengaku kalah di hari pertama langsung selesai. Di hari pertama, ya. Oke. Saya kira itu. Baik, banyak sekali ya variabel yang bisa menentukan dan ini memang sangat bersaing begitu dari angka pollingnya juga masih sangat dekat dari masing-masing Kamala dan juga Trump. Terima kasih Mbak Ratri sudah menemani kami berdialog dari Illinois. Begitu juga dengan Mas Teguh yang sudah menemani kami di studio. Besok kami masih akan kembali dengan special report pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 karena tentu ini pemilihannya masih berlangsung dan penghitungannya juga masih akan berlanjut. Kami akan mulai special report pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wismranani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.